Waktu berjalan, dunia berubah, tapi manusia tetap mencari jawaban dengan cara yang sama, menebak masa depan. Di tengah teknologi yang canggih, masih ada yang mendatangi tukang ramal, bertanya tentang jodoh, rezeki, nasib, bahkan kematian. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa datang kepada tukang ramal, kemudian menanyakan sesuatu dan mempercayainya, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. HR Muslim. 40 hari, bukan sehari, bukan 2. Bayangkan, 40 hari salatmu kosong, tak diterima. Hanya karena satu kesalahan, percaya pada selain Allah. Coba kita dengarkan cerita tentang Esi Rina yang kecewa. Namanya Rina. Ia baru saja kehilangan pekerjaannya. Dalam kondisi bimbang dan putus asa, ia pergi ke seorang peramal spiritual. Peramal itu berkata, kamu akan dapat pekerjaan baru dalam 7 hari, asal kamu taruh benda ini di bawah bantalmu dan membacakan mantranya. Rina menuruti, ia percaya. Hari ke-8, tak ada pekerjaan datang. Hari ke-14, ia malah jatuh sakit. Dan saat ia salat, hatinya kosong, tak terasa nikmatnya sujud. Hingga akhirnya ia menemukan sepotong video kajian di YouTube. Siapa yang percaya kepada ramalan, maka Allah tidak menerima salatnya selama 40 hari. Rina gemetar, ia menangis, dan mulai kembali bertaubat, berusaha memperbaiki hubungan dengan Tuhannya. Sahabat, sebelum kita lanjut, jika kamu merasakan manfaat dari video ini, klik tombol subscribe, like, dan share agar semakin banyak hati yang kembali ke jalan cahaya. Dan semoga menjadi amal jariah untukmu. Tapi Islam bukan hanya soal larangan. Ia juga penuh janji dan kemuliaan. Dan di antara kemuliaan terbesar adalah Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang sinarnya lebih terang dari cahaya matahari. Maka bagaimana menurut kalian nasib orang yang mengamalkannya sendiri? HR Abu Daud. Subhanallah, satu orang yang rajin membaca dan mengamalkan Al-Quran bukan hanya menyelamatkan dirinya, tapi juga mengangkat derajat kedua orang tuanya di akhirat. Ada sebuah cerita yaitu Hanif, SI penjual gorengan. Hanif seorang penjual gorengan di pinggir sekolah. Setiap pagi sebelum berjualan, ia membaca Al-Quran 1 halaman. Ia bukan hafiz, ia tak fasih, tapi ia istiqamah. Ketika anak-anak membeli gorengannya, ia selalu berkata, nak, jangan lupa baca Quran ya, sedikit pun tak apa, asal tiap hari. Anaknya yang sulung, Jundi, mendengar dan meniru. Dan bertahun-tahun kemudian, Jundi menjadi seorang imam masjid. Saat Hanif wafat, orang-orang menyebut namanya dengan doa dan hormat. Dan kelak di hari kiamat ia akan dipakaikan mahkota cahaya. Bukan karena bisnisnya, tapi karena Al-Quran yang ia baca, amalkan, dan wariskan. Saudaraku, hari ini kita dihadapkan pada 2 jalan. Jalan keraguan yang membawa kita kepada ramalan dan kesesatan, dan jalan cahaya yang dituntun oleh Al-Quran dan janji kemuliaan. Pilihlah jalan yang benar. Jangan tukar salatmu dengan keyakinan kosong. Jangan gadaikan akhiratmu untuk sebuah ramalan yang fana. Sebaliknya, bacalah Al-Quran, amalkan walau 1 ayat, dan niatkan untuk menjadi penyebab kemuliaan orang tuamu di akhirat. Jangan biarkan dunia menggoda akidahmu. Dan jangan remehkan 1 huruf dari Al-Quran, karena di sanalah letak mahkota surga yang tak bisa dibeli oleh dunia. Sebelum video ini berakhir, sekali lagi kami mengajak, subscribe, like, dan share video ini, sebarkan kebaikan, dan jadikan setiap klik sebagai bagian dari pahala yang terus mengalir. Semoga kita dijauhkan dari kebodohan, didekatkan dengan cahaya Quran. Dan dikaruniai mahkota di hari pembalasan. Amin ya Rabbal Alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel YouTube Bermanfaat.